Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita masih membicarakan Fajar Sejarah Indonesia atau bab 1, bagian kelima. Kita akan mempelajari siapakah yang membawa agama Hindu ke Nusantara. Demikianlah, dunia Indonesia kuno mungkin bukan dibentuk oleh kedatangan kelompok-kelompok imigran besar, atau oleh pengaruh pelaut dan pedagang yang agak kurang pengetahuan. Ia bukan ditaklukkan oleh raja nyasar atau pengungsi politik, tapi oleh budaya India itu sendiri. Mungkin diwakili oleh sekelompok kecil Brahmana. Negara-negara Indonesia sudah ada sebelum mereka mengadopsi peradaban asing. Tapi pengaruh asing itulah yang membuat mereka jadi vokal. Dan dengan demikian, memungkinkan arkeologi modern mengetahui keberadaan mereka. Legenda-legenda dari masa berikut mempersonifikasikan ekspansi budaya India tersebut. Mereka menganggap organisasi sosial dan politik pertama di Jawa disebabkan oleh seorang raja, Aji Saka, yang dikatakan datang dari luar dan membawa peradaban kepada rakyatnya yang baru. Tentu saja tidak mungkin untuk memastikan sekarang apakah ada inti kebenaran sejarah dalam mitos ini atau tidak. Dan sudah sewajarnya usaha untuk melakukan ini mungkin harus dianggap mustahil. Kita tidak tahu siapakah orang-orang India yang datang membawa bentuk-bentuk peradaban yang lebih tinggi ke kepulauan di timur ini. Tapi kita punya sedikit informasi yang menunjukkan dari bagian India mana mereka datang. Prasasti yang mereka tinggalkan sebagian besar tertulis dalam gaya tulis Palawa. Pada masa-masa awal ada kerajaan Palawa yang terkenal di pantai Coromandel. Ada indikasi lain yang menunjuk pada titik yang sama, tapi tanpa dengan tegas menyisihkan tempat-tempat lain di India. Kesimpulan paling aman tampaknya adalah bahwa semua daerah pantai di India berkontribusi pada ekspansi budaya ke timur itu. Tapi India bagian selatan lebih daripada bagian lain. Tidak ada yang diketahui tentang penerus Mulawarman dan Purnawarman yang tercatat pada prasasti yang paling kuno atau mengenai nasib kerajaan-kerajaan mereka di Indonesia. Sebaliknya, daerah-daerah itu lenyap kembali selama berabad-abad. Suatu fakta yang pada dirinya sendiri menarik. Selama periode berikut, sampai tahun 700 Masehi, sumber-sumber untuk sejarah Indonesia terutama berasal dari Cina. Ada sedikit acuan dalam Tawarikh Cina mengenai duta-duta dari raja-raja kepulauan di selatan yang mempersembahkan upeti kepada para kaisar. Satu sumber tambahan diberikan oleh laporan para pemuka agama Buddha Cina yang melewati pelabuhan-pelabuhan Indonesia dalam perjalanan mereka ke India. Dibutuhkan sedikit kreativitas untuk mengidentifikasikan pelabuhan-pelabuhan ini dan kerajaan-kerajaan yang memilikinya. Peziarah Buddhis Faxian atau Faxian, kita ada di playlist sejarah mengenai pendeta ini, seorang pendeta Buddha, mengunjungi pulau Yepoti, mungkin Jawa Dwipa,
yaitu Jawa, pada tahun 414 Masehi, dan mencatat dengan sedih bahwa hanya sedikit dari penduduknya yang tahu atau mengikuti ajaran Buddha. Kita diberitahu bahwa seorang raja Kashmir, Gunawarman, yang dengan mengikuti Buddha telah menjadi biksu dan pergi mengajar jalan keselamatan sejati, tiba di negeri Chopo segera setelah tahun 420 Masehi. 10 tahun kemudian, negeri yang sama ini mengirim duta kepada Kaisar Cina. Chopo dianggap berarti Jawa atau Sumatera. Mungkin pelaut-pelaut Cina dan India tidak sadar bahwa pelabuhan-pelabuhan yang mereka singgahi terletak bukan di satu tapi dua pulau. Karena mereka biasanya mengikuti pantai-pantai di sebelah utara dan timur dan tidak tahu akan Selat Sunda yang memisahkan keduanya. Penulis-penulis Tawarikh Cina tahu akan adanya satu kerajaan lain di pulau yang sama, pulau manapun itu, yang namanya ditulis Holotan. Penguasa-penguasa Kantoli dilaporkan sering kali mengirim duta selama paruh kedua abad ke-5. Kerajaan Poli disebut di abad ke-6. Penerjemahan kembali secara sederhana atas nama ini mungkin adalah Kerajaan Bali, tapi terjemahan sederhana atas transkripsi Cina yang sulit tidak dengan sendirinya yang terbaik. Sebaiknya kita puas dengan sedikit hal yang kita tahu pasti, daripada berkutat dengan dugaan-dugaan spekulatif. Yang memang kita tahu pasti hanyalah bahwa sejumlah kerajaan Indonesia yang sulit dikenali ada pada abad-abad ke-5, ke-6, dan ke-7. Dan bahwa sebagian di antaranya mungkin sudah ada sejak abad ke-2. Dan bahwa mereka mungkin berkedudukan di mana saja di Kepulauan Indonesia, kecuali Maluku, dan pulau-pulau di sebelah timur Kepulauan Sunda Kecil atau Sumbawa. Penguasa-penguasa mereka tampaknya menjunjung India sebagai pembimbing budaya, tapi mengadakan perdagangan yang perlahan meningkat dengan Cina maupun India. Tapi jumlah perdagangan ini pastilah sangat kecil. Kisah misionaris istana itu, Gunawarman, yang datang untuk mengajak raja-raja dan orang Indonesia beragama Buddhis, dapat dengan mudah menyesatkan sejarawan modern. Mudahlah tergoda untuk melihatnya sebagai seorang rasul yang bersedia mengorbankan semua miliknya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang kafir tersesat. Penafsiran seperti ini sama sekali salah. Menganggap konsep barat modern sudah ada di pikiran seorang India yang hidup lebih dari 15 abad lalu. Seiring perjalanan waktu, banyak penguasa Indonesia menganut Buddhisme, tapi ini tidak dengan sendirinya berarti Buddhisme menjadi agama resmi dengan menyingkirkan semua keyakinan dan praktik agama lain. Walaupun hal ini mungkin terjadi di suatu tempat dan di bawah pemerintahan raja tertentu, kebiasaan umum adalah menerima kultus baru tanpa menolak yang lama. Selama 2 abad dan lebih setelah perjalanan Faxian atau Faxian, teolog-teolog Buddhis Cina tetap terinspirasi oleh keinginan besar melihat tempat-tempat di mana Buddha pernah hidup. Perjalanan ke India perlu beberapa tahun, dan dengan sendirinya para peziarah berhenti di tengah jalan di Sumatera atau Jawa. Tempat mereka seringkali singgah selama berbulan-bulan. Yang paling terkenal dari para peziarah itu ialah I Ching, yang menempuh perjalanan itu pada seperempat terakhir abad ke-7.
Ketika dia memutuskan untuk mengunjungi pohon pencerahan di India, dia mencari teman seperjalanan, tapi sahabat-sahabatnya mengundurkan diri karena takut bahaya-bahaya dalam perjalanan itu. Ini mendorong dia menulis sajak berikut. Selama perjalananku kulewati 1001 tahapan. Benang halus kesedihan menjerat pikiranku beratus kali. Oh, mengapa kau biarkan hanya bayangan tubuhku sendirian berjalan di perbatasan kelima wilayah India? Dalam perjalanan pulang, dia tinggal selama 4 tahun di suatu tempat yang dia gambarkan sebagai berikut. Banyak raja dan kepala suku di pulau-pulau Laut Selatan memuja dan percaya pada Buddhisme, dan hati mereka penuh tekad menghimpun perbuatan baik. Di kota berbenteng Boga, biksu-biksu Buddhis berjumlah lebih dari 1000, dan pikiran mereka terarah pada pengetahuan dan karya baik. Mereka meneliti dan mempelajari segala perkara yang ada, sama seperti di Kerajaan Tengah atau Tiongkok. Peraturan dan upacara tidak jauh berbeda. Kalau seorang biksu Cina ingin pergi ke barat untuk mendengarkan ajaran dan membaca teks asli, sebaiknya dia tinggal di sini 1-2 tahun dan berlatih menjalankan peraturan yang tepat, lalu meneruskan perjalanan ke India Tengah. Tempat teologi dan filsafat berkembang ini mungkin berlokasi di Sumatera. Itsing mengoleksi begitu banyak manuskrip untuk transkripsi sehingga dia harus pulang ke Cina untuk memperoleh lebih banyak kertas dan tinta. Buku-buku di Indonesia mungkin tertulis pada daun lontar. Setelah kembali, dia menyelesaikan transkripsinya dan akhirnya dia berhasil membawa hampir 400 teks Buddhis yang berbeda ke Cina. Ziarah Itsing terjadi antara tahun 671 Masehi dan 692 Masehi. Studi terhadap perjalanannya memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa pada zamannya pastilah ada banyak komunikasi dengan kapal antara India dan Cina lewat Malaya. Tawarikh Cina mencatat jumlah duta-duta Indonesia yang datang ke Istana Kekaisaran makin lama makin meningkat. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya akan menceritakan situasi politik pada masa Indonesia zaman dahulu kala.